Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Dewi Nugraha. Saya dari kelas 6A dengan NPM 181063105071. Di sini, saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Pertanyaan 1. Uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Masing-masing komponen saling berkaitan, pengaruhnya mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu terdiri dari 1. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan, dan juga kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Kedua, komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Ketiga, komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Keempat, komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kelima, komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Keenam, komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Pertanyaan 2. Jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yaitu, prinsip-prinsipnya terdiri dari 1. Peningkatan keimanan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, maka peningkatan keimanan dan pembentukan budi pekerti merupakan prinsip utama yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum. Kedua, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Pembentukan manusia yang utuh merupakan tujuan utama pendidikan. Manusia utuh adalah manusia yang seimbang antara kemampuan intelektual, sikap, moral, dan keterampilan. Pengembangan KBK harus memperhatikan 3 keseimbangan tersebut. Ketiga, penguatan integritas nasional. Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam suku dan budaya yang sangat majemuk. Pendidikan harus dapat menanamkan pemahaman dan penghargaan terhadap aneka ragam budaya, sehingga menjadi kekuatan yang dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap peradaban bangsa di dunia ini. Keempat, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Pengembangan KBK diarahkan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan belajar dengan cara mengakses berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi. Kelima, pengembangan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan diri, keterampilan berpikir rasional, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui pembudayaan membaca, menulis, dan berhitung, sikap dan perilaku adaptif, kreatif, inovatif, kreatif, dan kompetitif. Keenam, pilar pendidikan. Kurikulum mengorganisasikan fondasi belajar ke dalam 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memahami, belajar untuk berbuat, belajar hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi ketiga pilar sebelumnya. Ketujuh, komprehensif dan berkesinambungan. Komprehensif mencakup keseluruhan dimensi, kemampuan, dan substansi yang disajikan secara berkesinambungan, mulai pendidikan taman kanak-kanak sampai pendidikan menengah. Kedelapan, belajar sepanjang hayat.
Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat. Dan yang terakhir, ke-9, diversifikasi kurikulum. Dari sejumlah prinsip pengembangan kurikulum tersebut pada hakikatnya menekankan bahwa rencana pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan nasional. Budaya lokal seperti mempertimbangkan kebiasaan, adat istiadat, kesepakatan di antara masyarakat baik tertulis maupun tanpa tertulis harus dipatuhi sebagai pengembangan kurikulum. Pertanyaan 3. Bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Ciri-ciri atau karakteristik bentuk organisasi kurikulum terpadu diantaranya adalah 1. Berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field teori. Ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Pertanyaan 4. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut diterapkan. KTSP sebagai bentuk inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pertanyaan 5. Apa yang dimaksud KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaan 6. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Dan yang terakhir, kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006. Pertanyaan 7. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP diantaranya adalah 1. Visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Kedua, struktur dan muatan KTSP. Ketiga, menyusun kalender pendidikan.
Keempat, tujuan kurikulum KTSP. Kelima, silabus. Dan keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan 8. Bagaimana pengembangan KTSP? KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pertanyaan 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan perubahan dari kurikulum KTSP, sedangkan kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara seimbang. Pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibuat dalam rapot dan akan menjadi penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Pada kurikulum 2013, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan, kerangka dasar, struktur kurikulum, silabus, dan pedoman implementasi kurikulum. Sedangkan satuan pendidikan seperti halnya pada kurikulum 2006 juga menyusun KTSP, kecuali dokumen-dokumen yang berupa silabus setiap mata pelajaran sudah disusun oleh pemerintah. Guru tinggal mengisi dan menyusun KTSP secara utuh. Pertanyaan 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Jejak pendidikan kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing element. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Pertanyaan 11. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Ketiga,
landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang diterapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI sebagai pengejawatahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang semestinya mendasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar. Sedangkan Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip efisiensi, dan 5. Prinsip efektivitas. Pertanyaan 12. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Dalam kurikulum 2013 memiliki komponen-komponen yang disempurnakan ada 5, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi atau isi, 3. Metode atau strategi pembelajaran, 4. Organisasi kurikulum, dan 5. Evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan 13. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Usaha untuk meningkatkan sesuatu, baik itu kualitas pendidikan maupun produksi. Dalam hal ini, rasionalisasi yang kita bahas adalah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Kurikulum 2013 rencananya akan mengurangi beban belajar siswa SD melalui penghapusan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke pelajaran matematika. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.